Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bay. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai bangun datar segi 4, dan kita mulai dari sifat-sifat bangun datar. Yang pertama adalah sifat persegi panjang, persegi, dan jajaran genjang. Sebelum kita lanjutkan, silakan komen, kemudian like, subscribe bagi yang belum, dan tekan lonceng. Selanjutnya kita mulai dari segi 4. Segi 4 ini dalam pembelajaran kita ya, itu ada persegi panjang. Ini ada persegi panjang, ada persegi, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, dan trapesium. Kita bahas yang pertama adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang mungkin anak-anak di SD sudah banyak tahu ya, seperti ini. Sifat-sifatnya persegi panjang ini, dia segi 4 yang semua sudutnya adalah 90 atau sudut siku-siku. Yang kedua, sisi ini, sisi bawah dan sisi atas ini adalah sejajar. Kemudian sisi tegak ini yang lebarnya juga adalah sejajar, kemudian sama panjang ya. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian atau yang berseberangan di sini sejajar dan sama panjang. Ya. Kemudian mempunyai simetri lipat, dua simetri lipat. Dilipat menurut lebar, kemudian dilipat menurut panjang ya. Nah, ini yang hijau nih. Ini ya. Simetri lipatnya yang hijau ini menurut panjang, yang ini menurut lebar. Kemudian diagonal ini perpotongan di satu titik ini, kemudian membagi dua sama panjang. Maksudnya dari titik potong ini ke A dengan dari titik potong ke C itu sama. Dari titik potong ini ke B dan dari titik potong ke D ini sama. Berarti diagonal ini berpotongan dan sama-sama membagi dua sama panjang. Itulah adalah sifat-sifat persegi panjang. Kemudian simetri putarnya, dia hanya bisa diputar dua kali ya, diputar pertama, kemudian diputar sekali lagi. Dia akan menempati bingkainya pada dua putaran ya. Kemudian luasnya adalah panjang kali lebar. Kalau kelilingnya biasa sudah, keliling itu anak-anak sekalian adalah ini panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Maka keliling itu adalah dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dan dari D ke A. Melewati 2 kali panjang dan 2 kali lebar. Itu arti keliling. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 10 cm dan lebar 8 cm. Hitunglah luas dan kelilingnya. Maka jawab, tinggal luas adalah panjang kali lebar, berarti 10 kali 8 cm bujur sangkar sama dengan 80 cm bujur sangkar. Sedangkan kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar, berarti 2 kali 10 tambah 8, berarti 2 kali 18 sama dengan 36. Contoh nomor 2, ini ada gambar persegi panjang yang diketahui salah satu sudut. Nah, berapa sudut yang sini? Karena sudut ini 90, maka sudut yang bawah ini pasti 45 ya. Karena
dia saling memotong, saling membagi sama besar ya. Ini saling membagi sama panjang, berarti ini adalah segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti di sini juga adalah 45. Karena ini 90, maka yang di atasnya juga 55. Nah, tinggal berapa yang ini kira-kira? Nah, ini karena dia ini adalah segitiga, maka ya jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Kemudian dikurang 45 dikurang 45. Berarti sudut itu adalah 90. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sebuah persegi panjang PQRS, panjang PQ X plus 5 dan RS adalah 2X min 2 cm dan PS adalah 3 kali X min 4 cm. Tentukan nilai X, kemudian tentukan panjang QR dan RS. Maka ini kita jawab bahwa PQ sama dengan RS ya. Jadi PQ sama dengan RS. Kita lihat PQ ini X plus 5 RS 2X min 2. Maka dia X plus 5 sama dengan 2X min 2. Kita operasikan biasa. X kita pindahkan jadi min X. Min 2 kita pindahkan jadi plus 2. 2X dikurang X sama dengan 1. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka nilai X sama dengan 7 ya. Kita temukan nilai X sama dengan 7. Sekarang kita lihat QR ya. Nah, QR ini adalah lebar. Nah, ya. Yang mana QR itu sama dengan PS ya. Sama dengan PS. Maka dia di sini 3 dikali X min 4. Sedangkan X adalah 7. Ya. Maka 3 dikali 7 min 4 sama dengan 3 kali 3. Berarti sama dengan 9. Jadi lebarnya sama dengan 9. Selanjutnya RS itu panjang. Kalau panjang kita boleh pakai ini 2X min 2, boleh X plus 5. Coba kalau X plus 5 ini adalah 2. 2 plus 5 7. 2 plus 5 7 ya. 7 ini sudah 7 ya. X-nya 7 ya. X 7 ditambah 5 12 ya. Kalau kita pakai ini 2 kali 7 ini ya. 2 kali 7 14 dikurang 2 juga 12. Jadi kita pakai PQ bisa karena sama-sama PQ sama dengan RS ya. Jadi kalau 7 plus 5 juga 12. 2 kali 7 dikurang 2 juga 12. Jadi boleh dipilih salah satu karena ini sama ya. Oke, selanjutnya kita lihat persegi. Nah, persegi gambarnya seperti ini, semua sisi sama panjang ya. Sifat dari persegi ini ya. Sifat-sifatnya semua sudut 90 derajat. Kemudian sisi yang berseberangan sejajar dan sama panjang. Jadi sisi ini ya, semua ini sejajar sama panjang. Ini juga sejajar sama panjang. Kemudian diagonal saling membagi 2 dan saling tegak lurus. Nah, jadi ini diagonal ini tegak lurus ya. Kemudian membagi 2. Artinya seperti tadi, titik pangkal ke bawah ini dengan titik potong ke bawah ini atau OB ini akan sama dengan OD, sama dengan OC, nanti sama dengan OA ya. Kemudian dia mempunyai 4 sumbu simetri. Ini sumbu simetrinya ya. Nah, jadi sumbu simetrinya
Yang pertama ini AC, yang kedua itu adalah BD, yang ketiga adalah di tengah-tengah ini menurut datar, yang keempat menurut tegak. Itu simetri sumbu simetri. Kemudian juga mempunyai simetri putar tingkat 4. Artinya ini kita putar 4 kali ya. 1 kali D-nya ke sini, 1 kali C-nya ke sini, 1 kali lagi C-nya ke sini, 1 kali lagi C-nya itu ke sini, 1 kali lagi C kembali. Berarti 4 kali. Diputar 4 kali tetap bisa menempati tempat bingkainya ya. Itu namanya simetri putar ya. Nah, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang ini, kalau untuk persegi ini bisa dikatakan semua sisinya sama panjang ya. Semua sisinya sama panjang ya. Nah, kalau untuk luas ya biasanya ya sisi kali sisi, luas itu biasa. Kalau keliling karena sisinya ini sama, AB, BC, CD dan DA ya. Ini dijumlah-jumlahkan saja ya. 4 kali sisi. Berarti 4 sisi. Nah, perhatikan gambar persegi di bawah ini. Kita lihat contohnya. Perhatikan gambar persegi di bawah ini ya. Ini ya. Ada persegi yang alasnya ini salah satu sisinya 3x plus 5, yang lain adalah 2x plus 10. Nah, kita lihat 2x plus 10 itu sama dengan 3x plus 5. Kenapa sama? Karena ini memang sama. Dia persegi ya. Dia persegi. Jadi NM sama dengan ML. Maka 3x plus 5 sama dengan 2x plus 10. Tinggal kita operasikan seperti biasa. X kita pindahkan berarti menjadi min 2x. 2x kita pindahkan menjadi min 2x. Kemudian 5 kita pindahkan menjadi min 5 ya. 10 dikurang 5, 5. 3x dikurang 2x tinggal x ya. Nah, maka nilai x sama dengan 5. Untuk menentukan keliling ya tinggal kita cari bahwa ini. Coba ini berapa? 3 kali X 15. 15 ditambah 5 adalah 20. Atau kita masukkan sini. 2 kali 5 10 ditambah 10 20. Maka sisinya 20. Kalau sisi sudah tahu 20, berarti tinggal kalau mau dicari keliling 4 kali 20 ya. Karena di sini 20 20 20 20. Nah, perlu Anda pahami bahwa keliling itu hanya mau panjang ini ditambah panjang sisi ini, tambah panjang sisi ini, tambah panjang sisi ini. Itulah keliling. Nah, kalau luasnya 20 kali 20 atau sisi kali sisi. Nah, sama dengan 400 cm bujur sangkar. Nah, selanjutnya kita lihat jajar genjang. Nah, jajar genjang seperti ini. Sama dengan persegi panjang ya, tapi dia miring, tidak lurus ya. Kalau lurus dia jadi persegi panjang. Nah, perhatikan jajar genjang ini ya. Ini sifat-sifatnya ya. Sisi yang berseberangan sejajar, AB sejajar DC, kemudian AD ini sejajar BC. Nah, kemudian AB dan DC sama panjang, AD dan BC itu sama panjang. Nah, sisi yang berseberangan sama panjang ya. Yang berseberangan ini bahwa AB sama dengan DC, bahwa AD sama dengan BC. Kemudian sudut yang berseberangan sama besar. Artinya ini sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Diagonal saling membagi dua, artinya OA sama dengan OC,
kemudian OB sama dengan OD. Nah, diputar ya sekali ke sini, bisa menempati bingkainya, kemudian diputar sekali lagi, maka mempunyai simetri tingkat 2. Nah, kemudian sifatnya lagi adalah sudut AB ditambah dengan sudut A ditambah sudut B itu adalah 180. Kemudian sudut C ditambah sudut D juga 180. Ya. Jadi sisi yang berdekatan ini selalu 180. Jadi A ditambah B, kemudian sama dengan B ditambah C ya. Sama dengan C ditambah D, sama dengan A ditambah D. Nah, sisi disebut dengan sudut yang berdekatan ya. Nah, kemudian luas jajar genjang ini kita perhatikan ya, jajar genjang ini. Nah, jadi yang ini potong ya, pindahkan ke sini. Dia akan membentuk segi 4. Kalau sudah membentuk segi 4, berarti luasnya sama dengan luas persegi panjang. Tapi kalau persegi panjang dia panjang, ini panjang atas dari sini panjang kali lebar. Tapi kalau untuk persegi ini namanya alas, ini namanya tinggi. Alas kali tinggi. Nah, kalau keliling tinggal dijumlahkan saja nanti. AB tambah BC tambah DC tambah AD ya. Atau DA. Nah, kita lihat latihan soal. Panjang sebuah persegi panjang sama dengan 1 cm. Kurangnya dari 2 kali lebarnya. Jika keliling persegi panjang itu 28 cm, maka luas persegi panjang itu adalah. Nah, kita buat bahwa panjang 2 kali lebar dikurang 1. Ya. Kemudian keliling adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Maka setengah kelilingnya adalah P ditambah 1 ya. Dimana P itu adalah 2L min 1 ya. Karena panjang itu adalah 2 kali lebar dikurang 1. Maka 2L min 1. Nah, maka ini P ya. Harusnya P. P diganti dengan 2L min 1. Nah, kemudian ditambah 1 ini. Nah, maka dia sama dengan yang ini 2L. Kemudian yang ini adalah setengah keliling. Ya, karena kita pakai ini kan tadi setengah keliling. Ya. Nah, ini adalah setengah keliling. Kelilingnya 28, berarti setengahnya itu 14. 2L sama dengan 14. Maka L sama dengan 7. Maka panjangnya atau alasnya, ya, panjang persegi panjang ini adalah katanya tadi 2L min 1 ya. 2L min 1. L-nya 7. Berarti 2 kali 7 dikurang 1. Nah, 14 kurang 1 berarti 13. Sedangkan lebarnya lebarnya 7, panjangnya 13. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. Tinggal 13 kali 7. Ya. 13 kali 7. 91 harusnya ya. Oke, selanjutnya
cm. Jika lebar persegi panjang 9 cm, maka keliling persegi panjang adalah. Nah, maka kini kita jawab, luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Berarti luas persegi adalah 12 kali 12 cm, karena sisinya 12. Sama dengan 144 cm. Panjang persegi panjang adalah 144 karena luasnya sama ya. Luasnya 144 kemudian dibagi dengan lebar. Berarti 144 dibagi 9. Berarti panjang persegi panjang adalah 16. Selanjutnya untuk keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti 2 dikali 16 ditambah 9. 2 dikali 25 sama dengan 50. Nah, selanjutnya sebuah jajar genjang ABCD diketahui sudut A 5x min 38 derajat dan sudut D sama dengan 2x plus 13 derajat. Tentukan besar sudut B. Maka kita lihat ini ya, jajar genjangnya seperti ini. Nah, kita lihat pakai sifat tadi bahwa sudut A ditambah sudut D itu adalah 180. Karena sudut dalam sepihak kalau dalam pelajaran kita yang lewat. Kalau di dalam jajar genjang namanya sudut yang berdekatan. Nah, berarti 3x min 38 derajat itu sama dengan 2x plus 13 derajat. Kemudian kita operasikan seperti biasa, 2 kita pindahkan ke kiri, 2x kita pindahkan ke kiri menjadi min 2x, sedangkan min 38 pindahkan ke kanan menjadi plus 38. 5x dikurang 2x itu sama dengan 3. 13 ditambah 38 sama dengan 51. Maka X sama dengan 17. Kemudian kita akan melihat yang ditanya adalah besar sudut B. Ya. Sudut B sama dengan sudut D. Karena sudut yang berhadapan dalam jajar genjang. Berarti sudut B itu adalah 2X plus 13. Sama dengan sudut D. Maka 2 kali 17 34 ditambah 13 sama dengan 47 derajat. Bisa diikuti anak-anak, tidak susah ya, tapi yang penting sifat-sifat itu harus kamu pahami. Nah, nomor berikutnya nih, nomor 4. Sebuah jajar genjang PQRS seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Tentukan luas dan kelilingnya. Nah, kita amati dulu anak-anak sekalian. Luas itu adalah alas kali tinggi. Kalau untuk jajar genjang. Nanti alasnya ada 7 tapi tingginya belum ada. Tingginya ini berapa? Gunakan teorema Pythagoras. Ini 15. Ini 9. Berarti 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Karena QR ini adalah sisi miring dari QTR ya. 225 dikurang 81 144 berarti sama dengan 12. T-nya 12. T sudah dapat 12 berarti tinggal luas 7 kali 12 sama dengan 84 cm bujur sangkar. Kalau kelilingnya tinggal kita jumlahkan PQ tambah QR tambah RS tambah PS ya. Berarti 7 tambah 15 tambah 7 tambah 15 sama dengan 44 cm. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya untuk menguji kemampuan Anda, apakah Anda mampu memahami dari sifat 3 bangun datar ini? Silakan Anda mengerjakan soal-soal ini.
Anak-anak, selanjutnya ya, kami ucapkan selamat bekerja. Semoga Anda sukses. Dan ingat, kita harus tetap semangat. Jangan menyerah dengan keadaan apapun yang terjadi. Selamat bekerja. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.